Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan prototipe mobile apps kami yang bernamakan Jejak Uang. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, di sini saya akan mengenalkan tim saya yang beranggotakan 3 orang. Nah, di sini tim saya bernamakan Never Surrender. Nah, di sini ada 3 orang, yaitu Andika Prasetya, Surya Permadi Wicaksana, dan Kelvin Prasetyo. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam latar belakang yang akan dibawakan oleh Kelvin Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Itu latar belakang. Di Indonesia masih banyak yang tidak mempedulikan finansial keuangan diri sendiri. Dan seperti kita ketahui bahwa finansial yang baik dapat memberikan dampak hidup yang positif. Di Indonesia sendiri masih belum banyak yang sadar finansial keuangannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat Indonesia tidak memperhatikan finansialnya yaitu tingginya rasa gengsi. Selain itu, ada beberapa masalah umum yang sering dihadapi dan dilihat, yaitu kurangnya pemahaman keuangan, kompleksitas keuangan, kesulitan dalam mengelola anggaran, kurangnya perencanaan keuangan jangka panjang, dan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan keuangan. Menyadari hal ini, kami memberikan inovasi berupa aplikasi Android yaitu Jejak Uang, yang dapat membantu dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada tujuan dan hasil yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, tujuan utama dari aplikasi Jejak Uang ialah membantu individu atau rumah tangga dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik. Dengan menggunakan aplikasi Jejak Uang, pengguna dapat mencapai beberapa hasil yang diinginkan, antara lain seperti 1. Pengelolaan anggaran yang lebih baik, 2. Perencanaan keuangan jangka panjang, 3. Pemantauan dan evaluasi kemajuan keuangan. Nah, dari ketiga hal itu, ada tujuan-tujuan yang harus dilaksanakan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu pengguna aplikasi Jejak Uang dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka, merencanakan masa depan keuangan yang lebih stabil, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Nah, selanjutnya ada analisis desain karya yang akan dibawakan oleh Surya Permadi. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari analisis desain karya. Analisis desain karya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada target pengguna, yang kedua itu ada batasan produk. Pertama kita akan membahas target pengguna terlebih dahulu. Target pengguna dari aplikasi Jejak Uang yaitu pengguna dengan range umur 15 sampai 50 tahun. Contohnya seperti pelajar, mahasiswa, karyawan atau karyawati, dan ibu rumah tangga. Yang kemudian yang selanjutnya itu adalah batasan produk. Yang pertama dari batasan produk ini adalah fungsi. Fungsi dari aplikasi Jejak Uang adalah yang pertama pelacakan pengeluaran. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk mencatat dan memantau pengeluaran uang mereka secara detail. Yang kedua ada pembuat anggaran. Pengguna dapat membuat dan mengelola anggaran bulanan dengan memasukkan target pengeluaran untuk setiap kategori. Yang ketiga ada laporan keuangan. Aplikasi ini juga akan menyediakan laporan keuangan yang mencakup ringkasan pengeluaran, grafik visual, dan analisis tren. Lalu kemudian batasan produk selanjutnya adalah keamanan. Pada aplikasi ini, kita menerapkan 2 keamanan. Yang pertama, autentikasi pengguna. Pengguna di sini harus melakukan login dengan menggunakan akun yang valid
dan aman untuk mengakses aplikasi. Yang kedua yaitu ada enkripsi data. Data keuangan pengguna akan dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanannya. Yang ketiga yaitu ada platform yang digunakan. Di sini kami menggunakan platform Android. Sedikit saya jelaskan, Android itu merupakan sebuah sistem operasi seluler yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan perangkat sumber terbuka lainnya. Android ini dirancang untuk perangkat seluler terutama layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Selanjutnya ada skenario penggunaan rancangan produk atau demo dari prototipe aplikasinya. Silakan dimulai. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjalankan prototipe dari aplikasi jejak uang. Yang pertama ada tampilan awal, yaitu biasa ada logo jejak uang. Lalu kemudian kalau kita klik, di sini ada tampilan form login. Jika teman-teman sudah punya akun tetapi lupa paspor, bisa kita klik lupa kata sandi. Nah, di sini tampilan lupa paspor seperti ini, ada email, paspor baru, dan konfirmasi paspor. Lalu kemudian tinggal klik kirim aja. Lalu kemudian dia akan kembali ke form login seperti biasa. Nah, kalau teman-teman tidak mau menggunakan akun dari akun aplikasi jejak uang, teman-teman juga bisa masuk dengan Google ataupun Facebook. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai akun, maka di sini kita bisa meregistrasi akun terlebih dahulu dengan cara mengklik daftar di sini. Nah, berikut adalah tampilan dari registrasi. Jika teman-teman sudah melengkapkan, kemudian tinggal klik daftar saja. Nah, klik daftar, kemudian yang muncul adalah form questionnaire. Questionnaire ini membantu untuk mewujudkan keinginan teman-teman. Di sini ada mencatat keluar masuk keuangan, ada planning liburan, ada dana kesehatan. Teman-teman bebas memilih. Lalu kalau misalnya udah memilih, tinggal klik tanda panah ke samping aja. Nah, di sini ada form, ada questionnaire untuk mengenali kondisi jejak uang kita. Nanti yang kita akan dapetin adalah hasil check up, rekomendasi menarik, dan kita juga bisa konsultasi oleh para ahli dari keuangan lah. Lalu kita di sini bisa mulai tes saja. Nah, di sini akan ditanyakan, berapa sih penghasilan kamu setiap bulannya? Nah, gaji bulanan kita berapa? Kita tinggal bisa ketik aja di sini, lalu kemudian ada pendapatan pasif. Pendapatan pasif kita berapa, tinggal kita ketik aja di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ada penghasilan lain dari hasil investasi atau sebagainya, boleh juga nanti diketik lagi. Karena di sini nggak ada, maka kita akan ke selanjutnya. Nah, di sini ada lagi pertanyaan, berapa banyak uang untuk kamu tabung dan investasi tiap bulannya. Nah, jika teman-teman mempunyai uang lebih, bisa banget untuk menabung di sini. Lalu teman-teman tuh tinggal ketik aja menabungnya tiap bulan tuh berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh udah punya tabungan di rekening bank ataupun teman-teman simpan di dompet, teman-teman juga bisa ketik total tabungan teman-teman itu ada berapa. Kemudian selanjutnya di sini ada check up yang berisi pertanyaan, berapa sih jumlah aset dan utang yang teman-teman miliki di sini. Kalau misalkan tidak punya utang, ya udah tidak usah diisi atau tidak usah dicontreng ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman punya aset, boleh banget nanti diklik aja, nanti teman-teman ketik sendiri. Lalu kemudian selanjutnya, nah, dalam
ada pertanyaan lagi. Dalam sebulan berapa pengeluaran Anda? Nah, misalkan di sini kita ngeluarin buat belanja kebutuhan seperti makan, transportasi dan lain-lain, kita juga bisa ketik aja berapa kita sebulan itu melakukan pengeluaran untuk hal tersebut. Lalu jika udah bisa klik selanjutnya. Nah, ini lagi dihitung teman-teman. Ini adalah tampilan jika teman-teman udah isi kuesioner yang tadi, maka akan lagi dihitung keseluruhannya. Nanti akan tampil seperti ini, kondisi keuanganmu berapa, pendapatan pasifnya berapa, ideal, nanti juga ada ideal pendapatan minimalnya berapa, nanti juga ada saran dari kita dari aplikasi jejak uang gitu. Nah, nanti di sini muncul biaya-biaya kita, misalkan ada biaya pengeluaran, cash flow, tabungan ataupun utang. Lalu kita langsung aja kembali ke menu utama. Nah, menu utama ini akan dijelaskan oleh Andika Prasetya. Silakan. Terima kasih. Nah, di dalam homepage ini ada buat rencana sekarang. Nah, coba kita pencet tombol itu buat rencana sekarang. Nah, di dalam itu tuh kita bisa nambah rencana keuangan kita sendiri. Coba ditambah rencana keuangannya. Nah, di sini kita bisa memilih nih. Nah, tapi sementara baru ada 4 aja, yaitu pendidikan, rumah impian, kendaraan impian, dan dana kesehatan. Nah, dipilih aja salah satu. Nah, di sini ada dana pendidikan. Nah, di situ di dalam page dana pendidikan ini kita isi dulu nih, ada isi usia saat ini, terus jenjang pendidikannya apa, terus uang masuk sekolahnya berapa, uang SPP-nya berapa, dan uang yang sudah dimilikinya berapa, biar kita tahu. Nah, di sini kita hitung. Nah, hasilnya kalau misalkan keuangannya itu udah bisa atau keuangannya udah bagus, nah hasilnya akan keluar seperti ini. Kembali aja. Nah, selanjutnya ada, tadi kan kita udah ngeklik dana pendidikan ya, selanjutnya ada rumah impian. Rumah impian sama seperti tadi, tapi bedanya di sini ada cara pembayaran yang berbeda. Nah, di sini ada bayar tunai dan utang KPR. Coba utang KPR. Nah, di bagian utang KPR ini ada data yang harus diisi, seperti penghasilan bulanannya berapa, DP rumahnya berapa persen, periode KPR berapa bulan, terus bunga KPR berapa, bunganya berapa per tahun. Nah, coba kita hitung. Nah, hasilnya sama juga nih kalau misalkan emang keuangannya udah bagus. Nah, coba klik hitung ulang. Nah, kalau dia klik hitung ulang tuh otomatis dia akan kembali lagi ke page yang barusan kita isi. Nah, klik back aja yang dana rumah itu. Nah, selanjutnya ada kendaraan impian. Nah, kendaraan impian sama sih ya seperti rumah tadi. Ada bayar tunai dan utang KKB. Boleh deh diklik utangnya. Nah, di bagian ini ada utang atau KKB. Ya sama sih seperti KPR ya. Coba kita hitung. Nah, ini kesimpulan yang keuangannya tuh belum sampai gitu maksudnya. Dan dari aplikasi jejak uang ini akan memberi saran baiknya seperti apa. Baiknya untuk membeli mobil di harga, memberi kendaraan di harga berapa. Udah baik aja. Nah, yang terakhir ada dana kesehatan. Nah, dana kesehatan ini tuh dia kayak membuat planningnya gitu buat kesehatan kita gitu. Misal kita masuk rumah sakit atau anak kita sakit. Nah, di sini dia memerintahkan kita untuk mengisi penghasilan bulanan, terus jumlah uang pertanggungan. Hitung aja.
Nah, hasilnya juga sama kalau misalkan keuangan kita sudah tercapai ya. Ada baik aja. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Kelvin Prasetyo. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian catatan keuangan, laporan keuangan, dan catat transaksi. Di sini kita mulai aja dari laporan keuangan bulan ini. Itu di situ ada tanda panah. Nah, lalu ini tampilannya seperti ini, yaitu di sini pemasukan terbesarnya yaitu 1 juta dan pengeluaran terbesarnya 200.000. Nah, di sini juga ada diagram, cara diagram batang dan juga diagram bulat. Ya, langsung keluar aja. Kita ke catat transaksi, yaitu ini akan memulai catatan transaksi yang baru. Nah, di sini tampilan dari catat transaksi, yaitu ada form jumlah, kategori, yang dimana ini kategorinya coba dilihat. Nah, kategorinya ini terdapat gaji, pendapatan lainnya, bonus dan tunjangan, pendapatan pasif atau bisnis. Nah, teman-teman di sini bisa memilih antara gaji 4 dari ini. Coba untuk simpan. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung save ke akun mana pemasukannya terjadi. Dan di sini juga ada pemilihan tanggal dan frekuensi sekali. Jadi frekuensinya yaitu mau berapa sih teman-teman? Apa sih? Coba ke frekuensi deh. Nah, di sini ada frekuensi. Nah, maksudnya frekuensi ini tuh mau mencatat keuangan pemasukan berapa kali. Nah, di sini kan pilihannya ada sekali, setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan, dan setiap 3 bulan. Nah, di sini kita milihnya sekali aja. Nah, di situ selesai. Nah, ini adalah tampilan catatan keuangan dari pemasukan yang tadi. Di sini yaitu bulan ini, yaitu laporan keuangan bulannya, yaitu seperti yang tadi, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 200.000, maka sisa saldo bulan ini yaitu 800.000, yaitu pada tanggal Selasa Mei 2023. Yang pemasukannya yaitu 1 juta dan pengeluarannya 200.000 itu untuk makanan. Nah, jika teman-teman mau menambah transaksi, itu bisa menekan tombol yang di bawah. Nah, sekarang coba ke pengeluaran. Nah, di pengeluaran tampilannya ini nggak jauh beda, yaitu hampir sama. Paling dipilih kategorinya saja yang berbeda deh kalau nggak salah. Nah, yang di pilihan kategorinya ini yaitu ada makanan dan minuman, transportasi, cicilan dan utang, top up dan tagihan, pendidikan dan biaya lainnya. Coba klik selesai. Nah, di sini juga ada catatan keuangannya pada bulan yang ini, pengeluaran ya. Jadi sini juga hampir sama, nggak jauh beda. Coba kita keluar lagi ke home. Ya, di sini ada juga artikel, coba nih. Nah, sini itu tampilan dari artikel jejak uang, dimana di sini tampilannya itu ada judul artikel di atas ini dan gambar.
untuk yang di bagian bawah sini yaitu artikel lainnya yang bisa kita baca dan menambah wawasan untuk pengaturan keuangan kita. Nah, untuk yang gambar orang ini ialah, nah ini adalah untuk tampilan profil kita, dimana di atas itu bisa kita tambahin foto kita dan juga ada nama kita, ada email kita. Di sini bisa lihat profil. Coba nih ke invoice. Nah, untuk invoice di sini karena kita belum ada transaksi atau pencatatan keuangan yang lain-lain, di sini maka belum ada. Kembali di tombol bantuan. Nah, di tombol bantuan ini jejak uang ada tombol search ya. Sini untuk mencari panduan. Nah, yang banyak dicari ini yaitu online course, konsultasi, dan financial check-up. Kembali. Selanjutnya ada kontak kami. Nah, kontak kami itu yaitu berisi tentang PT, alamat, nomor telepon, email, dan website. Nah, untuk syarat, ketentuan, dan kebijakan privasi dan dinilai aplikasi itu akan ada di Google Play Store-nya atau nanti di web atau apalah, mungkin di Google Play Store. Kita kembali ke home. Nah, di inbox ini akan menampilkan notifikasi untuk pengguna, yaitu di sini misalnya contoh ada menabung, cicilan, atau ada artikel terbaru. Di sini coba kita klik yang menabung. Nah, ini tampilan jika kamu belum ada masukan bulan ini atau belum ada tabungan untuk bulan ini. Kembali. Udah ya? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari prototipe ini. Silakan Andika. Mungkin sekian dari hasil presentasi prototipe mobile apps kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.